warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita buka pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, tentang apa? Materi minggu lalu tentang Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang Patuh dan hormat terhadap kepada guru dan orang tua. Ya. Pada orang tua dan guru. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. kepada orang tua dan guru. Silakan kalian buka bukunya, buku cetak kalian halaman 120. Di situ kompetensi dasar kita hari ini yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surat Al-Fatir ayat 28 serta hadis yang terkait. Yang selanjutnya menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan makna dari isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, menjelaskan tentang makna dari Quran Surat Al-Fatir ayat 28, dan menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait, dan menunjukkan contoh perilaku mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di buku kalian coba kalian perhatikan gambar di situ dan jelaskan apa makna dari kedua gambar tersebut. Bu, Ya, yang ini orang tua sedang memberikan pembelajaran, mengajarkan anaknya. yang selanjutnya Saya, Bu, ya, gambar yang selanjutnya itu guru yang sedang mengajar di kelas. iya, dari kedua gambar ini dapat kita simpulkan bahwa orang tua bisa kita anggap sebagai guru atau pendidik kita selama di rumah, serta guru adalah orang tua kita selama di sekolah atau orang tua kedua kita di sekolah. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Coba dibaca dulu Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, silakan ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sadaqallahul adzim. Ya, dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Maksud dan isi kandungan dari ayat tersebut yaitu yang pertama, harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak boleh berkata ataupun membentak kedua orang tua. Yang keempat, ketika orang tua yang sudah berusia lanjut, sebaiknya kita sebagai anak yaitu harus menjaga, merawat, dan memelihara keduanya dengan penuh keikhlasan sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada orang tua kita karena telah mendidik kita dari kecil. Yang kelima yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dan dianjurkan membaca doa setelah sholat. Coba Baiti dibaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Itu tadi dari isi kandungan dari Quran surat apa? Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan selanjutnya kita akan hadis yang terkait tentang birrul walidain dari hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, aku bertanya kepada Nabi bahwa apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya cara berbakti kepada orang tua. Dari Az-Habi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk. Yang pertama, menaati segala perintah kedua orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Dan yang ketiga, membantu atau menolong orang tua apabila mereka membutuhkan pertolongan kita. Dari pembelajaran tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, kita mendapatkan hikmah dari menghormati orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadi salah satu sarana penghapus dosa. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua sama dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan yang kelima, apabila orang tua ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun ridho dengan hal tersebut. Dan hal tersebut dapat menjadikan kita dapat dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dengar dulu siapa yang membaca Quran surat Al-Fatir ayat 28. Saya Ibu, silakan mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Dan artinya yaitu, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan orang yang lebih dewasa. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau biasa kita sebut dengan alim atau ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia.
Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Nah, di sini cara para ulama menghormati gurunya yang pertama yaitu rendah hati terhadap gurunya. Yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka. Dan yang terakhir, penuh hormat dan tahzim atau memuliakan guru-guru mereka. Dari pembelajaran kita tentang menghormati guru, hikmah yang kita dapati yaitu ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selamat dunia akhirat. Sampai sini sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, coba Kak. pertanyaannya gini Bu. Materi kita kan tentang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah pertanyaannya, contohnya ketika pulang sekolah seorang guru itu jalan kaki dan ada salah satu muridnya pulang sekolah itu mengendarai motor. Bagaimana cara seorang murid tersebut untuk menghormati kepada seorang guru yang sedang berjalan kaki? Ya, pertanyaannya bagus. Saya ingin menjawab pertanyaan dari temannya. Saya Bu, Ya, kalau saya pertanyaannya tadi kan itu tentang patuh dan hormat kepada orang bagaimana cara kita mematuhi ketika ada guru yang sedang berjalan dan kita bawa motor gitu kan. Nah, jawaban kalau dari menurut saya kita datangi, maksud kita temuin, kita lewatin tapi pelan-pelan dengan mengendarai dengan kecepatan yang pelan. Habis itu kita tanya, kita salam dulu kan, pagi ibu, atau assalamualaikum ibu, ibu mau kemana, kayak gitu kan. Terus ketika ibunya katanya bilang mau pulang nak, kayak gitu kan, saya antar aja bu, mau nggak gitu kan. Kalau ibunya jawab boleh, ya kita anterin gitu. Kalau misalkan ada sih yang guru yang memang menolak kan, nggak usah udah dekat kayak gitu kan. Itu ya gitu sih caranya, dengan menghampiri guru itu, bertanya keadaan apa, mau dianterin atau enggak, atau seenggaknya jangan tentang guru itu kan kadang nggak hafal semua muridnya gitu ya, walaupun guru itu nggak mengenal kita gitu, tapi kita nggak boleh selalu boy aja gitu, maksudnya lewat aja gitu. Itu sih menurut saya Bu. itu berarti kita berhenti dulu ya kendaraannya. Kalau kita lagi buru-buru itu gimana coba? Kalau lagi buru-buru ya tetap Bu, karena kan kunci kita kunci kita juga mendapatkan ilmu itu juga dari guru kan. Guru itu termasuk orang tua kita juga di sekolah. Jawabannya bagus ya. Kita beri aplaus buat teman. Baik, nggak kerasa sudah di ujung pembelajaran kita hari ini. Dari semua materi kita dapat disimpulkan bahwa hormat kepada orang tua dan guru juga merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sebuah kewajiban yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surat Al-Fatih ayat 28. Dan hal tersebut juga banyak mengandung hikmah yang dapat kita ambil. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berlafaznya silakan dipimpin doa di Qiraatul Majelis. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You make me feel so. 술을 내쉬고 뱉어내